Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan 25 kali. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatul rajuli fi jama'atin tad'ahu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa salatu lam yahdu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'atan fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdis. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadara as-salata. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, salat seorang laki-laki dengan berjemaah dilipat gandakan 25 kali dibanding sholat di rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjemaah, maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya satu derajat dan dihapuskannya baginya satu kesalahan. Jika ia selesai sholat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat sholatnya selagi belum berhadas. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Dan ia terus menerus mendapatkan pahala sholat selama menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faedah, telah disebutkan dalam hadis pertama bahwa keutamaan sholat berjamaah adalah 20 derajat melebihi sholat sendirian. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan hanya 25 derajat. Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang perbedaan antara dua hadis tersebut. Adapun penjelasannya, perbedaan antara 25 dan 27 ialah menurut tingkatan keikhlasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan ini terdapat dalam surat yang bacaannya lirih, zuhur atau asar, yaitu berpahala 25 kali. Sedangkan surat yang bacaannya keras, subuh, maghrib dan isya, berpahala 27 kali. Sebagian ulama berpandangan bahwa pahala 27 derajat itu untuk surat isya dan subuh, sebab sholat berjamaah waktu subuh dan isya lebih berat daripada sholat lain. Sebagian ulama menerangkan bahwa berdasarkan hadis lain, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah karunia pada umat ini. Bisa saja asalnya 20 pahala kemudian ditambah menjadi 27 pahala. Ada lagi sebuah penjelasan yang lebih menakjubkan, bahwa hadis mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat, tetapi sebagai 25 kali lipatan. Dengan hitungan ini, satu sholat akan menghasilkan pahala 33.554.432 derajat. Bagi Allah Subhanahu wa taala, pahala sejumlah itu tidak ada apa-apanya jika dihubungkan dengan dosa meninggalkan satu sholat yang mengakibatkan siksa selama satu hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka tidak mustahil bila pahala sholat mencapai jumlah sekian. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberi penjelasan yang harus kita pikirkan, berapa banyak pahala sholat berjemaah dan bagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Dengan bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dengan wudhu yang sempurna dengan hanya niat sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan menambah satu kebaikan dan menghapus satu dosa. Suatu ketika Banu Salamah
satu kabilah di Madinah Munawwarah yang tinggal jauh dari masjid berniat pindah ke dekat masjid. Namun baginda Rasulullah SAW bersabda, tetaplah tinggal di sana karena setiap langkahmu menuju masjid akan ditulis sebagai pahala. Hadis lain menyebutkan, jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu keluar dari rumahnya dengan niat untuk sholat berjemaah, seolah-olah ia keluar dari rumahnya dalam keadaan ihram untuk haji. Beliau juga bersabda, orang yang telah mengerjakan sholat fardu, maka para malaikat akan terus memohonkan rahmat dan ampunan baginya selama ia masih duduk di tempat sholatnya. Sedangkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari perbuatan dosa. Maka keberkahan doa mereka tentu sudah pasti. Syekh Muhammad bin Sima'ah rahmatullah alaih, seorang ulama masyhur, murid Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih, meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu ia masih mampu sholat sunnah 200 rakaat setiap hari. Ia berkata, selama 40 tahun saya tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam kecuali satu kali, yaitu ketika ibuku wafat. Karena kesibukan tersebut saya tertinggal takbiratul ula. Ia juga berkata, suatu ketika saya tertinggal sholat berjemaah untuk menebus pahala sholat berjemaah 25 derajat. Saya sholat 25 kali. Kemudian di dalam tidur saya bermimpi ada seorang yang berkata kepada saya, wahai Muhammad, memang kamu telah mengerjakan sholat 25 kali. Tetapi bagaimana dengan amin malaikat yang hanya bisa kamu dapatkan dengan sholat berjemaah? Dari kitab Fawaid Bahiyah. Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak hadis, bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca amin, maka para malaikat ikut mengamininya. Kemudian jika seorang makmum membaca amin bersamaan dengan amin para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Mimpi tersebut mengisyaratkan tentang hadis di atas. Maulana Abdul Hayy rahmatullah alaih mengatakan bahwa kisah di atas menunjukkan pahala sholat berjemaah tidak dapat dikalahkan oleh pahala sholat sendirian, meskipun dengan sholat 1000 rakaat. Hal ini sangat jelas, bukan hanya karena aminnya malaikat, namun juga karena orang-orang berjemaah akan mendapatkan doa para malaikat selepas sholat seperti telah disebutkan dalam hadis di atas. Selain berbagai kelebihan di atas, masih banyak keutamaan yang hanya diperoleh melalui sholat berjemaah. Ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, yakni para ulama telah menulis bahwa doa para malaikat akan diperoleh jika sholat dilakukan dengan sempurna. Jika sholat dilakukan asal-asalan, maka sholat itu akan seperti kain kusut yang dilempar ke muka orang yang mengerjakannya, sehingga ia tidak mendapatkan doa para malaikat. Dari kitab Bahjah. Demikian pembacaan taklim, mudah-mudahan kita dapat mengerjakan dan bisa melaksanakan dan menyampaikan ke orang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.